Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube aku, Delia Lestari. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusannya, diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Semoga yang sedang sakit diberikan kesembuhan, dan semoga yang sedang sehat selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah masih bisa share lagi kegiatan aku di hari ini ya teman-teman, yaitu budgeting planner di bulan Desember. Masya Allah tabarakallah, ini tuh udah gak berasa ya teman-teman, udah ada di bulan Desember aja. Dan waktunya aku untuk budgeting planner di bulan Desember. Gimana nih teman-teman, kalian udah pada mulai budgeting atau belum? Udah pada gajian atau belum? Kalian tuh gajiannya di tim yang mana nih? Di tim akhir bulan atau di tim awal bulan? Nah, alhamdulillah ya, di sini aku tuh tim gajian di akhir bulan. Aku tuh biasa gajian di tanggal 28 ya teman-teman. Alhamdulillah, suami aku juga sama ya, untuk waktu gajiannya itu sama di tanggal 28. Ya paling telat-telat sehari gitu teman-teman kalau untuk suami aku. Tapi keseringannya sih kita tuh berbarengan ya teman-teman untuk tanggal gajiannya tuh. Alhamdulillah banget. Jadi di sini aku tuh bisa langsung sekalian evaluasi dan budgeting plannernya itu, jadi bisa udah pegang uangnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi kemarin tuh alhamdulillah aku udah melakukan evaluasi budgeting ya teman-teman untuk di bulan November. Dan alhamdulillahnya kemarin tuh untuk pengeluaran di bulan November aku tuh nggak mengalami keboncosan. Alhamdulillah masih ada sisa ya teman-teman, walaupun nggak banyak, tapi ini aku tuh senang banget karena masih ada sisa pas di evaluasi budgeting kemarin tuh. Buat kalian ada yang sama nggak sih kayak aku, kalau misalnya kita melakukan budgeting dan terus sisa anggarannya itu masih ada yang bersisa, itu tuh rasanya seneng banget. Itu tuh kayak berasa budgeting kita tuh berhasil ya. Tapi sebenarnya keberhasilan budgeting itu nggak dinilai dari sisa anggaran budgeting ya teman-teman. Keberhasilan budgeting itu tuh dinilai dari kita bagaimana cara kita mengelola pengeluaran rumah tangga itu tuh agar tidak minus. Intinya tidak minus ya teman-teman. Walaupun masih pas-pasan budgetingnya, tetapi tidak minus atau tidak boncos, itu tuh sudah dikatakan berhasil ya teman-teman budgetingnya. Dan buat kalian yang misalnya budgetingnya itu masih belum bisa ada sisa, jangan patah semangat ya teman-teman. Terus semangat. Yang penting itu tidak boncos ya teman-teman. Kalau menurut aku itu tuh budgeting kita sudah berhasil gitu teman-teman. Terus belajar untuk memperbaiki budgeting kita ya teman-teman. Semoga budgeting kita tuh bisa ada di dalam tahap sukses ya teman-teman, amin. Dan mohon maaf banget ya teman-teman kalau di voice over kali ini tuh terdengar suara adek enap, karena di sini aku tuh rekaman atau voice overnya di samping adek enap ya, sambil nyuapin adek enap nih teman-teman. Adek enap tuh lagi sarapan ya, jadi ini aku tuh baru aja bikin videonya tuh semalam teman-teman. Dan aku tuh mau langsung edit dan voice over, tapi aku tuh keburu ngantuk teman-teman. Jadi ya udah aku tinggal tidur aja. Untuk rekamannya aku tuh rencanain pagi ini gitu. Dan ini sambil aku suapin adek enap sarapan, aku sambil voice over ya teman-teman. Nah, ini langsung aja ya teman-teman lanjut ke budgeting planner aku. Tapi sebelum aku mulai ke budgeting plannernya, di sini aku tuh mau disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini aku tuh nggak ada maksudan untuk ria, pamer atau sombong ya teman-teman. Di sini aku tuh hanya murni mau share pengalaman aku, bagaimana cara aku mengatur pengeluaran di rumah tangga aku. Nah, lanjut ya teman-teman, di sini tuh seperti biasa ada budget sebesar 7.500.000. Di sini aku mau bagi ke 3 kategori ya teman-teman, yaitu ada saving, kewajiban, dan ada pengeluaran. Nah, untuk saving di sini aku tuh ada untuk arisan ya teman-teman sebesar 200.000, untuk dana pendidikan adek enap itu sebesar 100.000, untuk dana lebaran sebesar 100.000, dan untuk birthday itu ada sebesar 100.000. Nah, sebenarnya untuk dana pendidikan itu tuh aku target setiap bulannya yaitu 200.000 ya teman-teman. Tapi di sini aku tuh mau pangkas dulu menjadi 100.000 karena ada keperluan
pengeluaran keperluan mendadak gitu ya teman-teman. Insya Allah ini aku tuh di bulan Desember nanti, di akhir bulan aku tuh mau pulang kampung. Jadi di sini aku mau kumpulkan dananya. Aku ambil dari sisa-sisa budget atau dari pengurangan budget pengeluaran gitu ya teman-teman. Jadi ya udah, itu untuk dana pendidikan adik enap aku sisihkan 100.000 dulu. Semoga nanti kalau aku ada rezeki aku tuh bisa nyimpen lebih ya teman-teman. Dan sama ya untuk dana lebaran juga, ini aku tuh sebenarnya budgetnya itu 150.000 teman-teman, tapi di sini aku pangkas menjadi 100.000. Dan lanjut ya, di sini untuk kewajiban di sini tuh ada untuk cicilan rumah sebesar 2.250.000, untuk orang tua sebesar 1 juta, dan untuk bayar yang momong adek enap itu tuh sebesar 1 juta ya teman-teman. Nah, jadi di sini tuh aku dan suami aku tuh bekerja ya teman-teman. Adek enap tuh di sini di momong sama budenya adek enap gitu. Jadi untuk pengeluaran biayanya itu sebesar 1 juta. Dan lanjut ini untuk pengeluaran bulanan aku ya teman-teman. Di sini tuh ada untuk belanja bulanan sebesar 400.000, untuk belanja mingguan sebesar 600.000 ya. Per minggunya itu aku budgetkan 150.000. Untuk keperluan anak itu ada sebesar 300.000, untuk jajan itu ada sebesar 100.000. Untuk pegangan suami di sini tuh ada 150.000. Nah, kenapa sih pegangan suami tuh kecil banget? Karena di sini tuh tempat kerja suami aku tuh deket banget ya teman-teman. Sebenarnya kalau jalan kaki pun nyampe, tapi di sini suami aku tuh pakai motor. Dan alhamdulillah di sini tuh suami aku tidak merokok ya teman-teman. Jadi ini tuh khusus hanya untuk murni pegangan aja teman-teman. Takut ada iuran apa gitu di pabriknya, di tempat kerjanya, takut ada iuran apa-apa gitu ya. Jadi ini hanya untuk pegangan. Dan untuk pegangan istri di sini aku budgetkan sebesar 100.000 rupiah, untuk bensin sebesar 150.000 rupiah, untuk gas dan galon sebesar 100.000, untuk air itu ada sebesar 100.000, untuk listrik itu aku budgetkan sebesar 200.000 rupiah, untuk kuota atau internet itu aku budgetkan sebesar 100.000 rupiah ya teman-teman. Dan untuk dana sosial ini aku budgetkan sebesar 100.000 rupiah. Dan lanjut untuk hiburan itu aku budgetkan sebesar 100.000 rupiah, untuk sedekah itu aku budgetkan sebesar 100.000 rupiah juga, dan untuk biaya tak terduga di sini aku juga budgetkan sebesar 100.000 rupiah. Nah, itu dia ya teman-teman untuk pengeluaran rutin bulanan aku di setiap bulannya. Nah, di sini tuh aku mau totalin ya teman-teman untuk jumlah pengeluaran aku di setiap bulannya. Itu ada sebesar 2.750.000, dan jika aku totalkan untuk di shaving dan kewajiban ini totalnya sebesar 7.500.000. Nah, jadi pas ya teman-teman. Jadi untuk pemasukan dan pengeluaran di sini tuh ada pas. Sebenarnya masih ada sisa sedikit ya teman-teman, dan itu aku tabungkan ke tabungan wajib, serta aku anggarkan untuk nanti dana pulang kampung. Dan ini lanjut ya teman-teman, di sini aku tuh mau masukkan uangnya ke dompet pintar aku. Maaf banget ya teman-teman, itu ada enap tadi batuk, dia tuh keselak. Dan itu dia ya teman-teman, untuk di dompet pintar aku itu tuh udah kosong karena kemarin tuh aku udah evaluasi budgeting. Dan lanjut di sini aku tuh mau masukkan uangnya ke dalam dompet pintar aku ya teman-teman. Nah, sembari aku masukkan uangnya ke dalam dompet pintar, di sini tuh aku mau ngucapin terima kasih banyak ya teman-teman buat kalian yang udah mau klik video aku ini. Semoga video aku ini tuh bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kalian. Lebih kurangnya itu tuh supaya bisa lebih membuat kalian termotivasi ya teman-teman, supaya melakukan budgeting juga seperti aku. Dan yang udah melakukan budgeting, semoga kita tuh konsisten ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat kalian yang baru gabung atau baru nemuin channel aku, jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Terus dukung channel YouTube aku supaya YouTube aku tuh bisa lebih berkembang ya teman-teman. Dan buat kalian yang udah bergabung dan udah ngikutin channel aku dari kemarin, aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Kalian tuh udah mau terus tontonin video aku ini. Semoga kebaikan kalian tuh dibalas berkali-kali lipat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, itu dia ya teman-teman. Alhamdulillah untuk uang bulanan aku tuh udah masuk semua ke dompet pintar, dan ini tuh dompet aku jadi gemuk
lagi ya teman-teman. Ini aku tuh senang banget karena dompetnya itu udah gemuk lagi. Dan lanjut ya, di sini tuh ada sisa 300.000 rupiah dan di sini tuh aku mau masukkan ke sinking fund. Nah, sinking fund aku di sini tuh tadi ada untuk dana pendidikan ya teman-teman. Ini tuh ada sebesar 100.000 dan ini aku langsung masukkan aja teman-teman untuk uangnya. Nanti aku hitung atau aku update uangnya nanti pas di budgeting mingguan ya teman-teman. Dan ini untuk budget lebaran, ini aku juga masukkan aja 100.000 rupiah. Dan ini untuk birthday-nya ada Enap, di sini juga aku mau masukkan sebesar 100.000 rupiah. Nah, untuk update budgetnya di sini tuh nanti bakalan di video selanjutnya ya teman-teman, yaitu budgeting mingguan. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, itu dia untuk budgeting planner aku di bulan Desember ini. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.